Oke, selamat sore semuanya. Kita kembali ke podcast Department of English Education. Dan saya Ardian Gesan Syaraji selaku host pada sore hari ini. Oke, jadi kita kali ini kedatangan narasumber bintang tamu kita. Nah, beliau ini dosen di mana nanti kita perkenalan juga sama ibunya ini. Oke, untuk ibu namanya ibu siapa? Oke, nama saya Ibu Sri Katoningsih ya. Bisa dipanggil biasanya Ibu Katon. Ya, saya mengajar di program studi PG PAUD di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Oke, jadi Ibu Katon ini merupakan seorang dosen PG PAUD di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Oke, jadi topik hari ini kita akan mengulas tuntas bagaimana Ibu Katon itu mendapatkan pendidikannya. Bagaimana dia mendapatkan pendidikan di mana pendidikannya itu merupakan beasiswa. Nah, Ibu Katon ini bahkan sudah sampai S3 bahkan ya, Bu ya? Alhamdulillah. Iya, bener banget pemirsa. Jadi Ibu Katon ini sudah sampai S3 dan bahkan S2, S3-nya itu menggunakan beasiswa full seperti itu. Oke, jadi kita akan mulai dari yang pertama ini. Oke, untuk S2 dan S3-nya itu Ibu Katon ini ambil beasiswa di univ mana dan kenapa ambil di universitas tersebut? Oke, terima kasih. Sebenarnya dengan Mas siapa ini? Oh iya, Mas Ardian. Iya, Mas Ardian. Terima kasih Mas Ardian. Nah, kita dari satu alumni dari program studi yang sama ya. Oh iya, benar Pak. Meskipun saya bernaung di program studi PG PAUD, akan tetapi latar belakang pendidikan saya S1-nya adalah pendidikan bahasa Inggris di Universitas Muhammadiyah Surakarta ya, yang tentunya universitas kebanggaan kita semua ya. Sebagai alumni pun ya kita patut berbangga lah. Kemudian dari S2-nya itu saya juga alumni dari manajemen pendidikan dari Universitas Muhammadiyah Surakarta juga. Nah, kemudian S3-nya baru melanjutkan di Universitas Negeri Semarang. Alhamdulillah semuanya melalui jalur beasiswa. Untuk yang pendidikan S1 ya kita masih reguler ya. Nah, akan tetapi ketika S2 ya sebenarnya sudah ini ya. Sudah hopeless ya. Dari mana nih uangnya bisa lanjut S2 gitu kan. Nah, ya tidak semua mungkin berasal dari keluarga yang mempunyai tingkat ekonomi yang tinggi ya kan, atau mapan. Nah, kemudian kami ya pokoknya saya harus saya ingin menjadi seorang dosen, itu dari dulu gitu kan. Ibaratnya guru dan dosen sama, tapi saya inginnya menjadi seorang dosen. Nah, syarat untuk menjadi dosen kan harus berpendidikan S2. Akhirnya mencari beasiswa dan alhamdulillah mendapatkan beasiswa waktu itu fresh graduate dengan potongan 50% beasiswanya. Alhamdulillah masih bisa melanjutkan studi lanjut dengan biaya yang sangat terjangkau gitu kan. Kemudian ya setelah lama berpetualang menjadi seorang guru, akhirnya saya pernah mengajar juga di SMA, itu sekolah di SMA Negeri 1. Nah, beberapa tahun kemudian saya mengajukan beasiswa lagi ya. Pokoknya saya ingin ingin sekolah lagi S3 gitu kan. Sekolah S3 terus ya banyak dilema dari orang tua gitu kan, dari mana uangnya nanti, cukup enggak gitu, apalagi kondisinya sudah punya anak waktu itu, masih sudah anak satu ya gitu, enggak yang sekolah S3. Nah nanti apalagi harus pindah ke Semarang, bagaimana gitu kan. Nah bisa apa enggak ya, dengan semangat 45 ya, yang penting punya modalnya apa, tekad ya, itulah yang penting. Akhirnya mencoba karena tahun pertama itu saya meminta restu orang tua pada tahun 2014, akan tetapi orang tua masih belum mengizinkan full karena masih khawatir nanti anaknya di sana bagaimana, kemudian nanti sama cucunya tuh bagaimana ya, karena jauh dan harus pindah ke Semarang. Nah itu akhirnya gagallah saya tahun 2014, tidak lolos untuk beasiswanya, untuk tesnya. Dan tidak patah semangat, tahun berikutnya 2015 semangat daftar lagi dengan satu kunci penting yang harus dicapai, yaitu restu orang tua. Meskipun sudah punya suami, restu orang tua juga paling penting ya. Dan akhirnya saya mohon izin Bapak Ibu
pokoknya izinkan saya untuk bisa mendaftar kuliah S3. Hanya meminta doa restu, insya Allah semuanya bisa goal. Dan alhamdulillah goal lah, dengan orang tua mengiyakan, ya bismillah ya, semoga lulus dan diterima, alhamdulillah. Ya itulah, memang doa ridho orang tua dan ridho Allah ya. Iya, Dan doa restu orang tua. betul, benar-benar bisa di-approve langsung sama Allah, dan alhamdulillah lulus dan bisa mendapatkan beasiswa. Alhamdulillah bisa menempuh studi lanjut selama 3,5 tahun untuk lulus S3. Oke, bahkan doa orang tua itu bisa dibilang tuh yang sangat akurat seperti Betul. itu. Dan bahkan Ibu Katon ini sebelumnya tuh sudah ikut tes tapi gagal. Iya. Tidak yang langsung mulus-mulus aja seperti itu, ya kan? Tidak perlu perjuangan meyakinkan orang tua. Benar banget. Bapak Ibu yakinlah bahwa kami bisa berjuang. Dan ketika orang tua itu dari dalam hati terdalamnya mengiyakan permohonan kita, insya Allah jalan kita bisa menjadi mulus semulus jalan tol nanti. Iya, langsung Benar. sampai tujuan, insya Allah seperti itu. Oh ya, berarti tadi kan bisa dibilang kan lolos sebelum lolos kan gagal terlebih dahulu. Nah, pas ketika lolos itu ke S2 dan maupun S3-nya itu persiapan ikut beasiswanya itu apa aja sih? Kayak misalnya tuh sistem seleksinya yang diikutin atau juga lebih ke persyaratannya seperti itu. Ya, seleksi pasti ini ya bisa untuk mencapai, karena mungkin setiap beasiswa itu kan berbeda-beda. Mungkin kemungkinan saya mendapatkan beasiswanya yang beasiswa waktu itu BPPDN gitu ya. Jadi mungkin berbeda karena ada yang dalam negeri dan luar negeri. Kalau BPPDN yang pasti kita harus menyelesaikan lolos di universitas itu sendiri dulu, kemudian mengikuti prosesnya, proses dari unggah dari kampus ke Dikti yang pasti waktu itu approve-nya ya. Persiapannya tes TPA-nya dimatangkan. Kita harus mempunyai modal dulu untuk menyusun proposalnya. Kemudian karena waktu daftar pasti sudah langsung presentasi, kita harus punya rencana riset apa nanti yang akan diambil seperti itu. Iya, benar banget. Kurang lebih kalau misalnya kita daftar S2 tuh harus ada proposalnya seperti itu nggak sih? Ya, sama S2 dan S3 sama harus mempresentasikan dulu proposal kita, rencana kita mau apa, sudah cukup worth it nggak sih untuk bisa mencerminkan dari diri kita gitu. Biar bisa di-approve dari sananya juga seperti itu. Betul. Oke, terus setelah mengikuti persyaratan dan juga sistem seleksi seperti itu, benefit beasiswa yang didapatkan itu apa aja kira-kira? Wah, benefitnya luar biasa. Jadi ibaratnya kalau kita mendapatkan beasiswa itu, kita bisa goal beasiswa itu cukup kita menyelesaikan studi. Semua akomodasi sudah terhandle oleh beasiswa itu. Kita dapat beasiswa dan kita dapat akomodasi. Kita dapat pasti untuk biaya pendidikannya, kita dapat biaya penelitiannya, kemudian domisili, itu semuanya sudah include di situ, sehingga kita hanya cukup berangkat, perhatikan, kerjakan, lulus. Nah, kita hanya seperti itu. Tanpa modal serupiah pun kita sebenarnya bisa lulus ya, masuk dari uang kita sendiri gitu kan. Yang pasti itu dari beasiswa. Selama kita mampu mengakomodir uang beasiswa itu, insya Allah bisa lulus dengan cepat gitu dan tanpa memikirkan pembiayaan. Berarti lebih ke dari seluruhnya itu, bahkan domisili itu juga sudah ditempatkan dari sana, maksudnya sudah diakomodasi atau bagaimana? Tidak, jadi ada uang domisili namanya. Uang domisili. Uang domisili yang tetapi bukan uang domisili tapi bukan dicarikan tempatnya, tapi kita mencari sendiri. Oke, berarti lebih ke pemerintah itu ataupun pihak swasta di sini tuh memberikan sebuah uang, bisa dibilang seperti itu loh. Dan juga tapi kita masih harus ada perjuangan tersendiri kayak gitu. Iya pasti. Ya banyak juga sih yang dari beasiswa yang tidak tuntas juga banyak, dan ya tergantung tekad kita saja. Selama misal kita mempunyai tekad untuk segera menyelesaikan studi, insya Allah dengan tanggungan beasiswa dari pemerintah saja sudah cukup untuk bisa mengakomodir itu. Benar banget, berarti hal yang harus pertama itu dan utama itu harus adalah tekad seperti itu. Ya, kalau saya lebih concernnya pada tekad kita untuk menyelesaikan sesuatu. Apa yang kita mulai harus kita akhiri atau harus kita selesaikan. Jangan sampai kita hanya mulai aja tanpa menyelesaikan hal yang sudah kita mulai, itu yang tidak boleh. Oke, benar banget. Bisa dibilang tadi banyak para penerima beasiswa yang bisa dibilang gagal ataupun tidak menyelesaikan studi kasus. Nah, untuk dari Ibu Katon tersendiri itu kesulitan apa aja sih yang dialami selama menempuh beasiswa maupun di pendidikan S2 maupun S3 ini? Ya, sebenarnya kesulitan itu semua datang dari diri sendiri. Ya, kenapa?
Karena kalau ketemu dengan dosen, misal kesulitan mencari dosen, misal dosennya sedang sibuk atau kita banyak mungkin menyatukan beberapa pendapat itu kan juga tidak mudah. Nah, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus marah-marah kepada beliau? Tidak mungkin, tidak bisa ada masalah. Yang bisa kita lakukan adalah berdamai dengan diri sendiri, mengendalikan diri sendiri. Bagaimana kita mengakomodir atau mensiasati perbedaan pendapat antar dosen yang kita jadikan satu goals ya, bagaimana bisa menyelesaikan. Kemudian bagaimana kita mereda emosi kita, karena yang sebenarnya merusak bisa memberantakan itu adalah emosi ya, emosi. Terus kemudian kita harus melawan rasa putus asa, melawan rasa kesulitan kita. Nah itu kita harus bisa menghandle itu, berdamai dengan diri sendiri dan langsung bergegas bangun dan segera berangkat lagi atau menyelesaikan. Ya itu yang menurut saya halangan yang paling utama itu adalah mengalahkan diri sendiri, apapun itu. Bahkan lebih ke internalnya sendiri kita ya yang harus kita kalahkan. Karena dalam kesulitan apapun itu balik lagi ke tekad kita, karena diri kita sendirilah yang bakal maju atau bahkan mundur kayak gitu. Kalau menurut kita ibaratnya take it or leave it, ya kan? Iya, benar banget. Ya itulah, hanya itu aja yang mungkin bisa saya sampaikan, karena sampai saat ini ya yang saya lihat dari mahasiswa-mahasiswa itu ketika melanjutkan studi lanjut atau ketika studi, yang paling mempercepat atau memperlambat kelulusan studi lanjut atau kelulusan waktu studi itu adalah tekad atau motivasi dari diri sendiri. Ya, dan mengendalikan diri sendiri. Mengendalikan dari apa? Keinginan untuk bermain bersama teman-temannya. Kemudian mengendalikan diri dari mengeluh, dari rasa kesulitan ketika mengerjakan tugas-tugasnya. Tugas pasti banyak, tapi apakah hanya dengan dikatakan selesai? Kan tidak, ya kan? Benar banget. Nah, kita harus mengendalikan apa? Mengendalikan keinginan kita. Harusnya tidur nih, tapi ternyata kita terus memegang bekerja. Nah, itulah yang harus kita hadapi ya. Karena musuh terbesar itu bukan dari orang lain, tapi adalah dari diri sendiri. Tekad itu yang harus kita. Benar banget. Berarti untuk halangan di sini itu bukan lebih ke pihak luar seperti dosen yang mungkin bilang susah dihubungin atau bahkan apapun itu, tetapi emang yang paling utama itu dari diri kita sendiri terlebih dahulu, harus kita manage seperti itu, baik tadi emosi maupun di time managementnya seperti itu. Ya, apapun kesulitannya, ketika kita mampu mengendalikan diri, memanajemen diri sendiri, insya Allah semuanya bisa terhandle. Meskipun tidak semuanya cepat selesai tidak. Yeah. Akan tetapi slow but sure, pelan tapi pasti, insya Allah akan terselesaikan satu persatu. Karena manajemen yang baik itu bisa menciptakan mempercepat pencapaian dari apa yang kita impikan lah, atau menjadi tujuan kita. Yeah. Oke, berarti untuk daftar S2, S3 ini sebelumnya itu apa sih yang diraih Ibu Kraton ini, seperti mungkin ada prestasi atau bahkan organisasi yang diikuti seperti itu, dan itu menjadi poin tambahan tersendiri dalam beasiswa S2 maupun S3 seperti itu? Ya, sebenarnya untuk masalah organisasi mungkin waktu itu belum begitu penting gitu kan, important things seperti sekarang itu kan belum. Tapi mungkin kalau melihat pergerakan ini zaman yang sekarang itu sangat-sangat organisasi itu menjadi yang poin penting. Contohnya begitu, dengan kampus mengajar saja semuanya disyaratkan dengan keterlibatan mereka dalam suatu organisasi. Benar dan banget. Harus menyertakannya di mana-mana, semuanya harus menuliskan pengalaman berorganisasi. Nah, dari di situ kan semuanya bergeser. Ya, kepentingan-kepentingan dalam berorganisasi itu ternyata tidak serta-merta hanya untuk ini loh saya organisasi, tidak, tapi ternyata organisasi itu bisa membentuk karakter kita ketika nanti masuk di dunia kerja ataupun di dalam kegiatan ataupun jenjang level karir kita berikutnya. Dan ternyata itu jadi syarat sekarang gitu loh. Iya, benar. Jadi mari berorganisasilah dengan baik, membentuk diri kita menjadi pribadi yang lebih baik dalam berorganisasi. Iya, benar banget. Berarti kalau misalnya kalian ingin mendaftar suatu beasiswa, diusahakan itu harus aktif terlebih dahulu sebelum kita akan mendaftarnya, seperti bisa mengikuti suatu organisasi atau bahkan kita meraih suatu prestasi atau capaian seperti itu tertentu. Oke, poin terakhir di sini, pesan-kesan buat yang minat ikut beasiswa itu apa aja sih? Kayak tips triknya biar mereka itu lolos kayak gitu. Oke. Apa aja? Untuk pejuang beasiswa, tetap semangat. Karena halangan itu pasti ada, tapi dengan usaha dan tekad kita dan ridho orang tua, insya Allah pasti semuanya bisa terlewati. Tidak waktunya mungkin saat ini saya belum
mungkin 2-3 tahun lagi kita sudah. Ya, jadi jangan berkecil hati ketika kita belum mendapatkan meraih beasiswa itu. Persiapannya apa? Siapkan akademiknya, siapkan bahasa Inggrisnya, ya kan? Kemampuan bahasa Inggris menjadi utama karena pasti persyaratan utama sekarang apalagi luar negeri itu harus mempunyai nilai ITP yang tinggi, IELTS yang tinggi. IELTS sama itu TOEFL kita gitu. ya usaha keras, kerja keras, ya itu menjadi utama, tekad itu yang menjadi utama. Karena apa? Ya doa pasti, tekad itu utama karena tanpa tekad kita tidak bisa bergerak. Ya tips-tipsnya ya secara akademik pasti semuanya akan dipersiapkan kalau dengan akademik, ya kan. Organisasi siapkan dari sekarang. Yang masih semester bawah, mari kita bergabung dalam organisasi, kita berorganisasi dengan baik, bentuk kepribadian kita menjadi yang lebih baik dengan berorganisasi. Mungkin itu saja Mas yang kiat-kiat beasiswa ya. Mungkin ya saya hanya sebagian kecil dari yang mendapat beasiswa yang luar biasa. Tapi setidaknya yang di sini hendak saya sampaikan adalah mari kita mempunyai motivasi yang tinggi, mempunyai semangat yang tinggi, mempunyai tekad yang tinggi untuk mencapai apa yang menjadi cita-cita kita. Insya Allah dengan ridho orang tua, dengan kerja keras, cita-cita kita bisa terwujud semuanya. Dengan berbagai macam jalannya nanti. Iya benar banget. Selagi itu kalian ada usaha pasti tuh ada jalan gitu loh. Bahkan orang yang gagal sekalipun tuh pasti nanti bakal lulus juga kayak gitu. Jadi jangan lupain sama tekad kalian. Harus bisa manage emosi dan juga manage waktu yang dikatakan Ibu Katan tadi seperti itu. Ya jangan berkecil hati ketika yang masih mempunyai saya dapat uang dari mana nih, maksudnya orang tua nanti nyekolahin dari mana gitu kan. Dan ternyata ketika kita mampu membuka mata, mampu keluar ke sana bahwa banyak sekali beasiswa yang disediakan baik dari pihak swasta maupun dari pemerintah yang bisa kita capai. Bener banget, seperti itu. Oke. Jadi itu merupakan percakapan kita mengenai bagaimana sih beasiswa itu didapatkan dan juga bagaimana seluk-beluk yang dialami oleh narasumber Ibu Katan kita ini dalam menghadapinya, bahkan struggle-nya dalam beasiswa tersebut seperti itu. Meskipun hanya sedikit dari perjuangan orang-orang yang hebat di sana. Benar banget, karena orang hebat itu dibentuk gak hanya dari halusnya saja, pasti dari keras. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih buat Ibu Katan selaku narasumber kita hari ini. Oke, dan cukup sekian di e-podcast kita hari ini. Saya sebagai host pada di e-podcast hari ini mengucapkan terima kasih dan juga saya ucapkan terima kasih juga kepada ibu narasumber kita, Ibu Katan. Iya. Oke, kami ucapkan terima kasih juga kepada para pemirsa. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Nadia, sukses selalu ya.